Luo Jing, kamu sekarang jadi joki gamenya. 4 tahun kuliahmu sia-sia dong. Kita semua sudah dapat pekerjaan setelah lulus. Kamu masih mengandalkan game untuk cari uang. Malu nggak sih jadi joki game? Tapi itu juga lumayan sih. Nanti kalau aku ada waktu, aku coba deh. Lihat gimana kemampuan teman kita Luo Jing. Nggak semua orang, begitu lulus, bisa langsung dapat pekerjaan yang memuaskan. Kakak Luo begitu luar biasa. Nanti pasti bisa dapat pekerjaan yang cocok. Teman sekamar, jangan bela dia. Orang seperti dia tidak perlu dibela. Punya teman sekelas seperti dia benar-benar memalukan. Karena semua orang tidak menyambutku. Lebih baik aku pergi dulu. Hei, Doji, mau kemana? Aku mau lihat. Aku bilang, teman-teman cuma bercanda. Kenapa kamu pergi? Masa bercanda saja tidak bisa? Lepaskan. Aku suruh kamu lepaskan. Lepaskan. Wuking, cepat bangun. Jangan menakutiku. Dia sendiri yang menyuruhku melepaskan. Jadi bukan salahku. Memantau kondisi host memenuhi sistem taipan kekayaan. Berhasil terikat, Wuking. Kaki lecet. Apakah dia jatuh dan mati? Jangan bicara sembarangan. Guoking, cepat bangun. Ini bukan game yang aku mainkan, World Tichon. Ini antarmuka gamenya, kan? Apakah aku sedang bermimpi? Selamat, kamu telah terikat dengan sistem World Tichon. Selesaikan tugas sistem untuk mendapatkan hadiah yang sesuai. Tugas saat ini, berpegangan tangan untuk pertama kali dengan orang yang kamu sukai. Hadiah sebuah mobil sport Porsche. Sistem taipan kekayaan. Orang yang diidamkan. Bagaimana mungkin siluman ular akan menggandeng tanganku? Hei, di atap. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu itu? Kamu ini berhalusinasi karena jatuh. Perlu kupanggilkan ambulans. Biar aku antar kamu ke psikiater. Jangan pedulikan mereka. Mau aku antar kamu ke rumah sakit. Luo Jin, kamu kelihatan pucat. Misi bergandengan tangan selesai. Hadiah 1 Porsche 911. Luo Jin, ada apa denganmu? Xiao benar-benar menandatangani saya. Hadiah sistem adalah Porsche. Bagaimana mungkin? Pasti aku jatuh dan jadi bodoh. Oh, tidak ada apa-apa. Aku akan cari dia di toilet. Lihat, ternyata dia memang sampah. Takut tidak? Apakah aku sedang berhalusinasi? Ini benar. Tugas saat ini, membeli 100 sesi kursus kebugaran profesional, mencapai transformasi pria sempurna. Hadiah, kepemilikan gedung pusat kebugaran di selatan kota. Kakak, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Buat semua orang terkesan, terutama yang praktis. Kerja itu benar-benar menyebalkan. Kalau bulan ini aku tidak dapat klien lagi, aku akan dipecat dari game. Manlin, tubuhmu begitu bagus. Cukup cari bos dan tawarkan saja, pasti berhasil. Iya, Manlin begitu cantik.
Menjual beberapa kelas privat juga bisa menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau Tuan Muda Liu membuat kartu di tempat saya? Lagi pula, puluhan ribu yuan bagi Anda juga tidak seberapa. Haha, baiklah. Nanti kalau kartu saya yang sekarang habis masa berlakunya, saya akan ke tempat Anda. Benar, saya bisa membuat kartu game di tempat Chen Manlin. Tugas sistem akan segera selesai. Chen Manlin, di gimana kamu bekerja? Kenapa? Aku juga ingin berolahraga di tempat kerja. Kartu tahunan game kami seharga 38.888. Kamu mampu bayar. Dia mampu bayar. Aku lihat dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya, Luo Jing. Kamu sebaiknya duluan. Pikirkan bagaimana bisa menghidupi diri sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Jangan berkata begitu. Luo Jing juga berniat baik. Chen Manlin, saya mau beli kelas privatmu. Beli 100 sesi dulu. Luo Jing, kamu belum bangun tidur ya? 100 sesi kelas privat harganya beberapa juta rupiah. Di mana kamu menyerah? Wei Ruo Xia. Lihatlah bagaimana Luo Jing sangat perhatian pada Manlin. Manlin, menurutku kamu harus memberi Luo Jing kesempatan. Iya, tapi jangan tanya aku. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Luo Jing, jangan jelaskan lagi. Manlin sangat luar biasa. Kamu peduli padanya itu wajar. Oh, ternyata dia suka Manlin. Wah, masih teman lama. Hahaha. Kak Luo, kamu cari uang juga tidak mudah. Kebaikanmu aku terima. Tapi 100 sesi pelatihan pribadi terlalu banyak. Bagaimana kalau coba beli beberapa sesi dulu? Saya mau beli 100 sesi pelatihan. Kebetulan kamu juga butuh pencapaian ini. Kalau kamu menolak lagi, saya akan pergi ke game lain untuk daftar. Luo Jing, dibilang gemuk, kamu malah mos-mosan. Malah main tarik ulur. Wan Li, buatkan kartu untuk dia. Aku ingin tahu dengan apa dia akan membayar uang ini. Iya. Kamu urus saja untuk dia. Aku tidak percaya Luo Jing. Dia rela menghabiskan puluhan ribu untuk membuat satu kartu. Kalian percaya? Percaya, kan? Dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Saya senang sekali ada bisnis yang bisa saya lakukan. Kelas privat saya per sesi 500.000. Kalau 100 sesi, saya bisa kasih diskon 20%. Totalnya 40 juta. Transfer saja. Wah, kamu pasti main-main. 40 juta? Saya ingin lihat bagaimana kamu bisa membayarnya. Baiklah. Benar-benar ada 40.000 yang masuk. Benar-benar ada 40.000. Kamu benar-benar mau beli 100 kelas? Tentu saja. Aku akan hubungi penipu sekarang untuk buatkan kamu keanggotaan. Kirimkan saja informasinya ke aku, oke? Hadiah penyelesaian tugas. Pusat kebugaran di selatan kota selalu menulis hak milik gedung. Aku juga sekarang punya properti sendiri. Luo Jing, sepertinya jadi joki game cukup menguntungkannya. Langsung bisa keluarin 40.000 begitu saja. Tapi kamu bisa bikin Chen si cantik ngajar kamu secara pribadi. Kamu nggak banyak keluar uang. Hahaha. Teman-teman, aku agak kurang enak badan. Aku pamit duluan. Xiao, aku antar kamu pulang ya. Mobil baruku, BMW seri 5. Baunya masih belum hilang. Memang Liu Xiao yang paling hebat, hahaha. Dia kelihatan sangat sedih. Apakah karena kejadian tadi? Aku tidak bisa membiarkan dia sendirian lagi. Misi pertama antar jemput. Mengantar Jiang Xia pulang dengan Porsche. Hadiah 1 unit apartemen luas di pusat kota. Shenyang, aku antar kamu. Luo Jing, kamu mau antar pakai apa? Sepeda berbagi tidak bisa bawa orang, kan?
Mungkin malah sepeda listrik berbagi. Hahaha. Luo Jing, aku punya mobil. Ini kunci Porsche 911. Ah iya, Porsche. Tidak mungkin. Luo Jing, bagaimana mungkin kamu punya mobil seperti itu? Hei, dari mana kamu dapat kunci mobil ini? Jangan-jangan mencuri ya? Apakah mencuri? Kamu lihat sendiri saja. Wahahaha. Aku tidak salah lihat kan? Ini benar-benar Porsche. Ini adalah turbo dengan spesifikasi tertinggi. Harganya bisa mencapai ratusan juta loh. Wah. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu tidak mau antar Manlin. Dia tidak cemburu. Karena aku menjual barang ke pelanggannya, kan? Aku tidak ada apa-apa dengan Manlin. Aku menemui dia hanya untuk fitness. Apa hubungannya dengan aku? Ayo, aku antar kamu pulang. Baiklah, terima kasih. Bukan 9, bukan 9. Kamu harus jelaskan dengan jelas. Bagaimana kamu bisa punya Porsche? Sebenarnya apa yang terjadi? Liu, urus saja urusanmu sendiri. Hei, hei. Aku bersumpah tidak akan melepaskanmu. Luo Jin, kamu jangan-jangan anak orang kaya yang menyamar ya? Aku bukan anak orang kaya, tapi sekarang aku punya kemampuan untuk mengubah diriku. Iya, aku sudah berbeda dengan yang dulu. Iya, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Halo Mama, aku sudah di bawah rumah. Luo Jing, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Sama-sama. Apakah kita akan bertemu lagi? Tentu saja. Kapan saja kamu mau, aku selalu ada. Selamat malam. Hampir saja aku mengatakannya tadi. Besok kita jalan-jalan ke kota. Yuk. Bagaimanapun, nanti itu akan menjadi bisnis saya. Cermin ajaib, kamu benar-benar datang. Saya pikir kamu hanya bicara saja. Saya bilang saya ingin mengubah diri. Baiklah, ingat, saya adalah pelatih yang sangat ketat. Tenang saja. Saya tidak datang untuk bermain-main. Ini pertama kalinya kamu mulai latihan. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Baik. Aku ingin berterima kasih, biar aku traktir makan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ayo, terima kasih. Kalau bukan karena kamu membeli kelas, aku hampir dipecat. Sama-sama. Apakah saya juga perlu berolahraga? Ah, ada apa? Ada sebutir nasi di bibirmu. Di mana? Sudah hilang. Wah, terima kasih ya. Pengobatan. Leher telanjang ada di dalam, kita bisa langsung bertanya. Hei, Manlin dan Luo Jiu, kalian berdua cepat sekali berkembangnya. Sudah janjian diam-diam, aku pergi dulu. Janganlah, kebetulan kita makan bersama. Aku penasaran. Teman lama kita, Luo Jiu. Kenapa tiba-tiba jadi kaya? Dari mana uangku bukan urusanmu. Kamu seorang joki game, kok bisa boros begini, bukan mencurikan. Apa aku jatuh dari langit? Liu Gang, kamu keterlaluan. Kenapa dia punya uang?
Kenapa harus memberitahumu kalau dia tiba-tiba kaya? Aku tidak boleh bertanya. Sudah bertanya. Bahkan jika menang lotre pun setidaknya ada alasannya, kan? Wan Li, kamu melindunginya seperti ini. Jangan-jangan kamu suka padanya, makan duluan saja. Ya, aku ada yang ingin dibicarakan denganmu. Mau pergi? Jelaskan dulu semuanya. Minggir. Mau pergi? Jelaskan dulu semuanya. Minggir. Terdeteksi kesalahpahaman dari orang yang dicintai oleh tuan rumah. Tugas hukuman. Nyatakan perasaan di depan umum. Mengungkapkan perasaan kepada Jiang Xia. Hadiah 51% saham Xingyao Media. Xia, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sejak SMA aku sudah mulai menyukaimu. Keki, kenapa tiba-tiba kamu mengatakan ini padaku? Apa yang kamu bicarakan? Meskipun bukan milikku. Iya. Dulu aku minder. Merasa tidak pantas untukmu. Tapi sekarang aku berbeda. Aku merasa mampu memberikan kehidupan yang kamu inginkan. Lalu, bagaimana dengan He Manlin? Iya. Aku dan Manlin hanya sebatas murid dan pelatih. Tapi benarkah itu? Ya, kamu memang salah paham. Tugas selesai mendapatkan 51% saham media yang dibutuhkan. Omong kosong, apa hakmu untuk menentang teman sekamar? Aku memperingatkanmu untuk menjauh dari masyarakat. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Aku menunggu. Ya. Dari awal sampai akhir, di hatiku hanya ada kamu seorang. Kamu bersedia memberi aku kesempatan. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Kamu bersedia memberi aku kesempatan, Haum. Kamu setuju jadi pacarku? Luar biasa. Luar biasa. Cepat lepaskan, di sini banyak orang. Aku adalah Jing Xia. Selamat untuk kalian. Apakah tadi aku terlalu impulsif dan salah paham tentang kamu? Iya, bukan salahmu. Salahku karena tidak segera menjelaskan dengan jelas. Dulu aku minder. Takut kalau bicara, kita bahkan tidak bisa berteman. Tapi dalam situasi seperti ini, jika aku tidak bicara lagi, aku takut kehilanganmu sepenuhnya. Sebenarnya juga salahku karena terlalu tidak rasional. Aku melihat kalian seperti itu, aku mengerti. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tahu perasaanmu. Jika aku berada di posisimu, aku juga akan salah paham. Tapi aku berjanji padamu. Nanti aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Di hatiku hanya ada kamu, ya. Hari baru untuk Ketua Zhang segera tiba. Kamu harus selalu siap. Jangan sekali-kali ikut campur. Wakil Direktur Shang, tenang saja. Saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Oh iya, identitas ketua baru cukup istimewa. Mungkin akan muncul dengan rendah hati. Kamu harus mengamati dengan cermat. Baik, Wakil Direktur Shang, terima kasih atas kerja kerasnya. Mari kita lihat bagaimana pengaturan ruang rapatnya. Ya, sudah diatur. Siapa sebenarnya ketua baru itu? Bahkan Wakil Presiden Lian begitu tegang. Inilah Xingyao Media, perusahaan sebesar ini. Mulai sekarang ini adalah asetku. Wah, bukankah ini Luo yang sangat kompeten? Datang ke sini mencari pekerjaan. Minggir, aku mau mulai kerja. Haha, lelucon. Batasan masuk ke tempatku yang bergengsi juga bisa dilewati oleh orang sepertimu. Dengar, cepat pergi jauh-jauh.
Berani datang ke wilayahku. Lihat hari ini aku akan menghabisimu. Hei, semua orang cepat lihat sini. Joki game ini tidak bisa menemukan pekerjaan. Sampai datang ke Sinyao Media untuk membuat keributan. Ayahku adalah kepala keamanan di Sinyao Media. Jika kamu bersedia berlutut memohon padaku, aku bisa mempertimbangkannya. Memaafkan haha. Wakil Direktur Liu mengatakan bahwa hari ini ketua baru akan datang. Jika masalah ini menjadi besar, diamlah. Ini bukan urusanmu. Ketua Liu Xiaoxin akan segera tiba. Kalian jangan ribut lagi. Ketua baru akan datang ke perusahaan untuk pertama kalinya. Ruang rapat ini harus benar-benar bersih. Hei, pastikan semua kartu identitas sudah rapi. Aku tidak boleh keluar dari stop kontak. Waktunya sudah hampir tiba. Ketua baru akan segera tiba. Berhenti, ikut aku. Hijiang hari ini. Kalau bukan karena ketua baru akan segera tiba, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Akulah ketua baru perusahaan ini. Hahaha, lihat dirimu yang miskin ini. Kamu juga pantas jadi ketua perusahaan kami. Kamu tahu berapa nilai pasar perusahaan kami? Perusahaan kami peringkat pertama di provinsi. Perusahaan hiburan nomor 1. Sinyao Media. Sadar sedikit. Cepat pergi. Kalau berani bikin masalah lagi, jangan salahkan kami. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Buka. Berhenti. Berhenti. Wah, Wakil Direktur Xia. Wah, Wakil Direktur Xia. Apa yang Anda lakukan? Wakil Direktur Xia, Anda datang. Tepat saat orang ini datang ke perusahaan kita untuk membuat keributan. Saya berhasil menghentikannya. Pak Xiang, bukan. Perusahaan Anda sangat megah. Bahkan tidak mengizinkan masuk. Luo Jing, apa yang kamu pura-pura? Seorang pemain pengganti ingin bergabung dengan Sinyao Media. Kamu bahkan tidak bercermin melihat dirimu sendiri. Segera berhenti untukku. Hei. Maaf Pak Luo. Saya datang terlambat, membuat Anda terkejut. Pak Luo, apakah Anda salah paham? Dia hanya seorang pemain pengganti. Saya punya mata. Ini adalah ketua baru. Pak Luo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Maaf, Tuan Luo membuat Anda terkejut. Sekarang saya akan meminta Anda. Anda sekarang dipecat. Segera pergi. Tuan Shefu, Anda tidak bisa melakukan ini kepada saya. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada prestasi, saya sudah bekerja keras. Tuan Luo, ini salahku. Ini kesalahpahaman. Aku juga demi kebaikan perusahaan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Karena dia begitu peduli dengan perusahaan. Biarkan dia benar-benar mengingat pelajaran kali ini. Mengerti, Pak Luo? Liu Gang, sekarang kamu diturunkan menjadi karyawan biasa. Bertanggung jawab atas pekerjaan logistik. Jika ada kesalahan lagi, segera kemasi barang dan pergi. Ini terlalu berlebihan. Berlebihan? Pak Luo sudah memberi kamu kesempatan. Kamu masih menawar di sini. Terima kasih, Pak Luo. Terima kasih, Pak Xiang. Bos, saya sudah siap di sana. Ikut saya. Terima kasih, Pak Xiang. Mari kita pergi. Sialan, polisi Luo. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Semua. Ini adalah direktur perusahaan, Tuan Bojing. Mari kita sambut. Ini dia direktur baru kita. Kenapa kelihatannya seperti kurir pengantar makanan? Pak Xiang, jangan-jangan Anda salah mengenali bos baru kita.
Pak Zhang memang pandai berakting. Menurut anak saya, dulu anak ini hanya seorang joki game. Entah bagaimana dia bisa masuk ke Xingyao. Media. Agen permainan. Siapapun bisa jadi agen sekarang. Ketua hati kita, Xiao Wenjie. Kamu benar-benar semakin tua semakin mundur. Zhang Su, jangan terlalu berlebihan. Tuan Luo sekarang adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Jadi, sekalipun pemegang saham terbesar, tetap harus punya kemampuan yang nyata. Perusahaan kita tidak butuh pajangan, kan? Lalu menurut Direktur Zhang, apa yang harus saya lakukan? Agar dianggap punya kemampuan. Sederhana saja, menghasilkan uang untuk perusahaan. Selama kinerja obat baru meningkat lebih dari 10% dalam sebulan, kami para orang tua ini akan benar-benar mengakui kemampuanmu. Tidak berlebihan. Saya setuju. Baik. Kalau begitu, saya tunggu Pak Luo membawa kami ke rapat. Hanya karena saudara Zhang di perusahaan lebih unggul, maka dia sengaja mempersulitmu. Tidak apa-apa, saya bebas naik taksi. Pak Zhang jangan buru-buru. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Awasi terus Direktur Luo yang baru itu. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa dia hasilkan. Tenang saja, aku sudah menyiapkan orang-orang. Setiap gerak-geriknya tidak akan luput dari pengawasan kita. Bagus sekali, anak muda. Direktur Zhang, bagaimana kalau kita buat sedikit masalah untuk dia? Biar dia menyerah sendiri. Jangan buru-buru, biarkan dia beraksi dulu. Tunggu sampai dia gagal mencapai target. Saat itu, kita baru tendang dia keluar. Zhang Zong, Anda bijaksana. Saat itu, administrasi tetap milik Anda. Hahaha. Luo Zong, ini kantor Anda. Dan ini adalah sekretaris Xiaoyo. Jika ada yang perlu, beritahu dia. Jika Pak Luo butuh sesuatu, beritahu saja. Sebagai seorang manajer perusahaan, harus memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Tugasnya adalah membaca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Hadiah bisnis kelas atas sangat bagus. Sistem ini sangat membantu saya. Bos, tentang taruhan Anda dengan saudara Zhang. Saya rasa Anda terlalu impulsif. Dalam waktu sesingkat ini, kinerja perusahaan tidak mudah untuk ditingkatkan. Saudara Zhang akan mempersulit Anda lagi. Jangan khawatir, Tuan Shang. Karena saya berani bertaruh, maka saya tentu punya cara untuk menyelesaikan taruhan tersebut. Xiaoyo, sekarang juga pergi belikan saya beberapa buku tentang manajemen bisnis. Yang paling laris ya. Sekarang pergi beli buku. Betul? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Cepat ya, Pak Luo. Sepertinya orang ini benar-benar tidak mengerti. Apa gunanya belajar mendadak? Aku juga tidak tahu bagaimana masa depan perusahaan. Pak Luo, ini buku yang Anda minta. Baik, silakan keluar. Baik, Pak Luo. Saya keluar dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Yang. Sedang ngobrol dengan siapa? Senang sekali. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Ibu? Tidak. Jangan asal tebak. Ibu, kembalikan. Biar aku lihat. Wah, riwayat obrolannya sering sekali. Masih bilang tidak? Haha. Iya. Yao, kamu masih muda. Jangan sampai tertipu orang. Kalau kamu mau pacaran, menurutku Liu Gang itu bagus. Ayah, ibu. Sudah sering aku bilang, aku dan Liu Gang hanya teman biasa. Apa yang salah dengan Liu Gang?
keluarga yang kaya, pekerjaannya juga bagus. Kamu tetap tidak mau pacaran dengannya. Jangan asal pilih anak nakal. Aku malas berdebat dengan kalian. Bagaimanapun, urusan percintaanku aku yang menentukan. Lihatlah, semua ini karena kamu memanjakannya. Sekarang anak ini semakin membuat kita khawatir. Bagaimana kalau aku tanya Xiao Liu? Mungkin dia tahu tentang keadaan Yao Yao kita. Halo, pengasuh. Xiao Liu, kamu tahu nggak tentang Yao Yao kita? Akhir-akhir ini dia pacaran nggak ya? Kamu tahu nggak tentang Yao Yao kita? Akhir-akhir ini dia pacaran nggak ya? Bibi, aku memang tahu. Belakangan ini ada seseorang bernama Luo Jing yang terus mengganggu Xiao. Nama Luo Jing terdengar cukup familiar. Siapa dia? Luo Jing ini adalah teman sekelas aku dan Xiao di SMA. Sekarang dia hanya seorang gamer dengan sikap menjengkelkan. Setiap hari hanya mengandalkan penipuan untuk hidup. Aku curiga, itu adalah zombie yang menipu Xiao-ku. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak akan menipu kami, kan? Paman, bagaimana mungkin aku menipu Anda? Hari ini polisi telanjang itu bahkan mencoba menyusup ke perusahaan kami. Membuatku dipukul habis-habisan. Sekarang dia masih bertahan di perusahaan kita dan tidak mau pergi. Aku akan segera datang. Aku ingin melihat bagaimana dia berani menyelamatkan Putri Jiangdong. Kak Luo, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk menipu dan membohongi, sehingga menjadi ketua Dewan Persiapan Xingyao. Aku pasti akan membongkar kebohonganmu, lalu menginjakmu dengan keras di bawah kakiku. Cepat sekali sudah waktunya pulang kerja. Tapi membaca begitu banyak buku memang melelahkan. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas membaca. Hadiah pemikiran bisnis tingkat atas. Jadi inilah pemikiran bisnis tingkat atas. Tampaknya percaya pada monumen gunung. Perlu ditingkatkan dengan cepat juga. Menurut pendapat saya, peningkatan kinerja dalam sebulan ini baru saja dimulai. Sistem ini benar-benar luar biasa. Kamu pasti Luo Jing. Kamu siapa? Saya Jiang Dongyang. Dengar-dengar kamu sedang mendekati putri saya ya? Halo Paman. Benar, saya memang sedang mengejar Jiang Xia. Saya peringatkan kamu untuk menjauh dari putri saya. Jika kamu berani mengganggu putri saya lagi, saya pasti tidak akan melepaskanmu. Paman, saya tahu dulu saya tidak pantas untuknya. Tapi sekarang saya sudah berubah. Berubah? Dengan apa kamu berubah? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu bekerja di Xingyao Media. Masa depanmu cerah sekali. Iya, Paman. Sekarang saya memang bekerja di Xingyao Media. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sedang melakukan apa? Benar-benar mengira aku semudah itu dibohongi seperti Xiao. Paman. Ayah, kenapa ada di sini? Ayah, kenapa ada di sini? Kalau aku tidak datang, kamu pasti tertipu. Ayah. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku punya hak untuk berteman sendiri. Itu. Paman, iya kan? Di sini orang datang dan pergi. Tidak nyaman untuk membicarakan sesuatu. Bagaimana kalau kita cari restoran, sambil makan mie kita ngobrol? Aku yakin tidak ada yang perlu dibicarakan, Ayah. Aku percaya Pak Luo tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana kalau kita dengarkan apa yang dia katakan? Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa dia katakan.
Ayo, baiklah. Paman, saya tidak tahu Anda suka makan apa. Jadi saya asal pesan saja. Silakan lihat apakah sesuai dengan selera Anda. Jangan berpikir bahwa dengan melakukan ini, saya akan setuju dengan hubunganmu dengan Xia. Kamu hanya seorang pemain pengganti. Apa kemampuanmu untuk membahagiakan putriku? Ayah. Sekarang Luo Qin sudah berbeda. Dia punya karir sendiri. Aku percaya padanya. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata ayah. Bersikeras untuk bersama orang ini. Apa yang lebih baik dari Liu Gang? Aku sangat yakin orang yang kusukai adalah Luo Qin. Jadi, aku ingin bersamanya. Dia yang aku suka. Aku benar-benar ingin bersamanya. Kamu benar-benar ingin bersama orang seperti itu. Kecuali kamu tidak menganggap aku sebagai ayahmu. Kamu rela demi pria seperti ini. Kamu bahkan tidak mengakui orang tuamu. Sebagai seorang taipan sempurna, bagaimana bisa membiarkan orang yang kamu cintai mengorbankan hubungan keluarga untukmu? Tugasnya adalah menyelesaikan konflik antara ibu dan anak perempuan. Hadiah, sebuah villa di pusat kota. Jika kamu tetap memilih pemuda miskin ini, maka aku akan tidak mengakui kamu sebagai anak. Aku ingin melihat bagaimana dia tanpa bantuan keluarga. Pemuda miskin ini, apakah kamu masih bersedia menjalani hari-hari sulit bersamaku? Luo Jie, ayo kita pergi. Mulai sekarang kita jalani hidup sendiri. Bisakah kalian mendengarkan saya sebentar? Ya, saya mengerti maksudmu. Apakah kamu mau percaya padaku? Tentu saja saya mau percaya padamu. Karena kamu percaya padaku, maka tidak perlu minta maaf. Bagaimanapun juga, dia melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu baru saja bilang tidak mengenal dia. Itu sangat menyakiti hatinya. Ayah, maafkan aku. Aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Kamu masih cukup pengertian. Paman, saya tahu Anda tidak mempercayai saya. Tapi saya berjanji kepada Anda. Saya akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Bahwa saya mampu memberikan kebahagiaan kepada siapapun. Dengan apa kamu membuktikannya? Buktikan. Dengan apa kamu membuktikannya? Kamu hanya seorang agen. Apa yang bisa diharapkan? Aku tahu apapun yang aku katakan. Anda sementara tidak akan percaya. Aku punya kemampuan untuk memberikan kebahagiaan di dunia. Xiao, cepat suruh aku pulang. Aku tidak akan pulang. Aku ingin bersamanya. Jiang Xiao, kamu rela demi pemuda miskin ini. Beri aku waktu 1 bulan. Jika aku tidak bisa membuktikan diri, aku akan pergi sendiri. Ya, apakah kamu bersedia percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku ingin lihat, dalam waktu 1 bulan, bagaimana kamu bisa membuat kami menerima ketidakpuasan ini. Sebenarnya saya punya identitas lain. Saya adalah pemegang saham utama Xingyao Media. Pemegang saham utama Xingyao Media. Jangan kira omongan orang lain bisa menipuku. Aku tanya kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Iya, Paman. Aku tahu ini terdengar sulit dipercaya. Tapi ini adalah kenyataannya. Kalau kalian tidak percaya, bisa periksa sendiri. Kamu pikir aku tidak berani? Aku akan periksa. Lihat apakah kamu benar-benar berbohong. Aku akan gunakan waktu sebulan untuk membuktikan. Aku punya kemampuan untuk memberi kebahagiaan kepada siapapun. Sementara itu, kamu juga bisa periksa informasiku. Aku beri kamu kesempatan ini. Yao Yao, kita pulang. Aku tidak mau pulang. Kamu benar-benar ingin membuatku marah. Tidak apa-apa. Xinyang, kamu pulang dulu. Percayalah, aku akan segera membuktikan diriku.
Hang, cepat pergi. Selamat kepada host telah menyelesaikan tugas. Hadiah sebuah villa di pusat kota. Logika. Benar-benar di bawah nama pemegang saham utama Xingyao Media. Ada juga sebuah gedung besar. Bagaimana mungkin? Xiao Zhang, kamu periksa lagi latar belakang Luoding, terutama aset yang dimilikinya, dan saham di Xingyao Media. Kamu harus memastikan dengan jelas. Tidak boleh ada yang terlewat. Jika semua ini benar, maka keluarga Liu Gang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Apakah aku terlalu gegabah sebelumnya? Ayah, kenapa ayah memanggilku ke sini? Yang, ayo jalan. Ayah ada yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah, apa yang ingin ayah bicarakan denganku? Jika ini tentang masalah polisi telanjang, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas terakhir kali. Tidak perlu ayah campur tangan. Bagaimana jika masalah polisi telanjang? Ayah sudah memikirkannya. Jika kamu benar-benar menyukainya, ayah bisa tidak campur tangan kalian bersama. Pak, kenapa sikapmu tiba-tiba berubah begitu drastis? Sebelumnya kamu sangat menentangnya. Kamu bilang dia itu anak miskin. Tidak sepadan denganku. Dia juga melakukannya demi kebaikanmu. Luo Jing memang orang yang berkemampuan. Ayah sebelumnya mungkin salah paham tentang dia. Sebelumnya kamu tidak bilang begitu. Kamu bilang di depan saya bahwa polisi Luo itu tidak ada gunanya. Kamu juga bilang dia tidak layak masuk ke dalam keluarga Zhang kita. Ayah menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Dia adalah pemegang saham utama di Xingyang Media. Dia juga memiliki sebuah gedung besar. Aku tidak peduli dengan semua itu. Apakah kamu merasa hanya orang kaya yang pantas untukku? Ayah tidak bermaksud begitu. Ayah sebelumnya khawatir kamu akan menderita dengan bersamanya. Tapi sekarang, terlihat bahwa Luo Jing memang mampu membuatmu bahagia. Apakah ini cara dia melindungimu? Baiklah, asalkan kamu tidak menentang. Tidak menentang, tidak menentang. Bagaimana mungkin menolak? Lihat kapan Kak Luo punya waktu. Ajak dia ke rumah untuk makan bersama. Bagaimana? Air adonan sebanyak ini mulai sekarang jadi milikku. Sistem ini diberikan padamu. Inovasi ini, selera buruk ini, sungguh sempurna. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahku. Maaf, Tuan Lu. Villa ini benar-benar sudah terjual. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Rumahku tanpa izin? Maaf, Tuan Luo. Ini adalah Tuan Lu dari Tianyue Group. Dia sebelumnya sudah tertarik dengan villa ini. Sekarang tahu villa itu sudah terjual. Datang khusus untuk melihatnya. Halo, saya Lu Ningsue dari Tianyue Group. Halo. Saya sangat suka villa ini. Apakah Anda bersedia menjualnya? Saya bisa membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Pak Luo, Anda bisa mempertimbangkannya dengan baik. Tuan Lu benar-benar menyukai rumah ini. Selain itu, Anda pasti tahu kekuatan grup Tianyue. Maaf. Saya juga sangat menyukai rumah ini. Saya tidak akan melepaskannya. Bagaimana dengan harga 3 kali lipat? Pak Luo, saya benar-benar sangat menyukai rumah ini. Saya harap Anda bisa mengabulkannya. Tuan Luo, harga 3 kali lipat itu bernilai beberapa miliar. Anda benar-benar bisa mempertimbangkannya dengan baik. Grup kontrak di provinsi kita adalah salah satu perusahaan terbesar.
dan bisa berteman baik dengan Tuan Lu. Bagi Anda juga merupakan hal yang sangat baik. Villa ini juga sangat istimewa bagi saya. Ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Tuan Luo, saya harap Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Sumber daya dan koneksi Tianwei Group di provinsi ini mungkin bisa banyak membantu Anda. Saya tidak butuh bantuan dari siapapun. Villa ini milik saya. Saya tidak akan menjualnya dan tidak akan memberikannya kepada siapapun. Sepertinya ada orang yang selalu berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Sayangnya, villa ini bagi saya bermakna lebih dari itu. Karena Tuan Luo sangat menyukai rumah ini, maka saya tidak akan merebutnya darinya. Saya ingat ada villa lain di sebelah, bukan? Benar. Villa di sebelah sedikit lebih kecil dari yang ini, Tuan Lu. Tapi renovasi dan gaya, semuanya sangat sesuai dengan selera Anda. Kalau begitu, saya ambil villa di sebelah. Baik, Pak Lu. Pak Luo, kita akan jadi tetangga mulai sekarang. Semoga kita bisa berhubungan baik ke depannya. Tentu saja. Saya yakin Pak Lu akan menjadi tetangga yang baik. Menantu Lu ini kelihatannya sangat sulit dihadapi. Pikirkan akan menjadi seperti apa nanti. Sebagai tuan rumah Daheng yang sempurna, latihan fisik hari ini belum memenuhi standar. Harap tuan rumah segera mencapai target fisik hari ini. Hadiah teknik bertarung militer. Kedengarannya sangat bagus. Sepertinya hari ini harus berolahraga dengan baik. Menarik. Seluruh Jiangcheng belum ada yang berani menolak saya untuk menyelidiki. Apa sebenarnya logika ini? Baik, Tuan Lu, saya akan segera melakukannya. Saya ingin melihat polisi telanjang ini. Sebenarnya orang seperti apa dia? Berani-beraninya bersaing dengan saya, Lu Ning. Kamu datang tepat waktu. Saya telah membuat rencana latihan khusus untukmu. Lihatlah. Rencana ini sangat bagus. Sangat sesuai dengan kondisi tubuhku saat ini. Terima kasih, Pak Li. Mari kita mulai. Ya, saya ingin melihat apakah kamu sudah ada kemajuan. Tenang saja, pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo jalan. Bagus, memang sudah banyak kemajuan. Itu semua karena kamu adalah pelatih yang baik. Terus pertahankan. Pasti akan ada ruang kemajuan yang lebih besar. Tugas kebugaran selesai, hadiah teknik bertarung nyata. Saya merasa keterampilan tubuh saya tiba-tiba meningkat banyak sekali. Rasanya benar-benar sangat baik. Bagaimana kalau perlu istirahat sebentar? Mungkin kamu belum terlalu terbiasa dengan intensitas latihan ini. Mari saya bantu pijat sebentar. Saya bantu kamu peregangan. Peregangan seperti ini beberapa kali. Ototmu tidak akan terlalu tegang karena penggunaan berlebihan. Menyebabkan kerusakan. Oha, tidak apa-apa. Tadi hanya masalah kecil, sedikit kerugian. Kita masih bisa berlatih lagi. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ah, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu terluka? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku belum pemanasan tadi. Tidak sengaja meregangkan otot. Bantu aku ke sana untuk istirahat sebentar. Oke, ayo. Apa yang kamu lakukan? Manlin, apakah orang ini mengganggumu? Aku tidak sengaja terkilir. Aku hanya perlu diantar untuk istirahat. Manlin, kamu tidak boleh mengorbankan diri karena menyinggung pelanggan.
Karena kamu terluka. Biar aku bantu kamu istirahat. Tidak perlu. Pelatih Chen terluka karena aku. Biar aku bantu dia istirahat saja. Ya, cukup antar aku saja. Berhenti. Aku rasa istirahat itu hanya alasan. Selingkuh memang hebat, Chen Wanlin. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Aku bilang jangan macam-macam di game. Hao Hang, jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan. Kalian sudah berpelukan tapi tidak boleh dibicarakan. Aku heran kenapa kamu selalu cuek saat aku mendekatimu. Ternyata sudah punya sugar daddy ya. Hao Hang, kamu sudah cukup. Berani sekali memukulku. Chen Manlin, kamu dipecat, aku dipecat. Kamu pikir aku ingin tetap di sini? Aku sudah lama melihat wajahmu yang menjijikan. Aku dipecat, kamu pikir hatiku masih di sini? Aku sudah lama melihat wajahmu yang menjijikan. Kamu mau memecatku, kan? Aku akan bilang ke Lao Niu sekarang kalau aku berhenti. Niu Guqi berharap kamu tidak memohon padaku. Maaf, Pangeran. Membuatmu mengalami olahraga yang buruk. Kamu bisa membatalkan kartu kapan saja. Seorang pria tampan. Membatalkan kartu adalah membatalkan kartu. Game kami. Tidak kekurangan pelanggan yang hanya bisa menggoda pelatihmu. Pelatih murni adalah pelatih yang sangat baik. Kamu layak. Aku tidak layak. Anak muda, kamu tahu siapa aku? Tidak percaya sekarang banyak manajer kuota distrik. Tidak ada yang lain. Itu bagus. Panggil manajermu ke sini. Aku mau mengajukan keluhan. Berani taruhan aku bisa lumpuhkan kamu sekarang juga. Kak, pergi saja. Dia itu sabuk hitam taekwondo. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Anak kecil bersembunyi di belakang wanita. Lain kali keluar malam untuk bertarung denganku. Baiklah, aku ingin lihat seperti apa kamu sebenarnya. Aku ingin lihat seperti apa kamu sebenarnya. Kak, dia adalah juara 3 kali berturut-turut dalam kejuaraan taekwondo. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ayo pergi, dengar itu. Jika kamu bersembunyi di belakang wanita dan diam saja, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Hahaha. Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Hari ini aku tidak akan pergi sebelum bertemu manajer. Sudah diberi muka, tidak tahu diri. Mau mati. Aduh, lenganku aduh. Sepertinya tangga ini sekarang akan membawamu masuk ke perusahaan. Apakah ada yang datang untuk membuat keributan? Kalau tahu diri, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Hanya kalian berapa orang? Ayo maju bersama. Aku sedang buru-buru. Jangan sok kuat. Kita lapor polisi saja. Tenang, aku tahu batasannya. Tenang, aku sangat berani. Pukul aku, pukul. Hanya kalian, kepung dia untukku. Kalian adalah keamanan klub, atau bodyguard pribadinya. Hancurkan dia untukku. Apapun tanggung jawabnya, aku yang urus. Kalau kalian berani tidak bertindak, aku akan suruh kakakku untuk menyingkirkan kalian semua. Maaf, bro. Kami juga hanya mengikuti perintah. Siapa suruh kamu menyinggung Supervisor Sao? Sampah. Semuanya sampah. Jangan ribut. Kakakku segera datang. Kapten. Siapa itu? Berani-beraninya membuat onar di wilayahku. Aku sudah tidak sabar, ya kan? Kakak sepupu. Minum alkohol lalu berpikir untuk memukulku. Siapa dia? Zhao Shiguang Mu.
Aku tidak akan menyerah meski tidak punya uang. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kak, lihat apa yang dia lakukan padaku. Kamu tidak boleh melepaskannya. Kamu manajer klub, kan? Saya benar-benar tidak menyangka kamu mengelola klub menjadi seperti ini. Sepertinya aku harus mempertimbangkan untuk mengganti manajer. Sialan, sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Kamu tahu posisi saudara saya di industri ini. Apa kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bersikap sok di depan saya. Percaya tidak kalau saya bisa menghancurkanmu. Ini adalah bukti kepemilikan klub. Sekarang saya adalah pemilik klub. Saya lihat kamu tidak mau bekerja lagi, kan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu jadi pemiliknya? Saya dengar beberapa waktu lalu, grup baru saja diakuisisi oleh seorang pemilik di balik layar. Pemilik di balik layar itu tidak mungkin dia, kan? Kamu cari mati. Bos, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Ya, saya kurang mendidiknya dengan baik. Tahu kalau kurang mendidik dengan baik, maka berikan solusi. Hebat. Kamu adalah bosnya. Tidak mungkin, dia hanya seorang pria tampan. Dia tidak mungkin bosnya. Si mulut besar. Orang seperti ini adalah petugas properti. Kalian ngapain bengong? Cepat usir dia dari sini. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan masuk lagi. Dia itu si pangeran kecil, bos. Ada perintah lain, bos. Mulai hari ini, cara pengelolaan klub harus direformasi total. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Jangan khawatir, bos. Saya pasti akan melaksanakan sesuai instruksi Anda. Karena sudah datang. Sekalian lihat kinerja terbaru ya, oke. Bos, ini adalah laporan pendapatan klub selama setahun terakhir. Silakan lihat. Ada masalah dengan episode ini, buru-buru. Kamu benar-benar mengganggu. Bos, ini masalah saya. Saya akan segera mencari pemimpin yang tepat. Ada sedikit hak istimewa yang bisa dihubungi. Tapi jangan terlalu lama. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini lagi. Tolong tenang, bos. Posisi di Ban Zhao tidak boleh kosong. Apakah manajer Zhao punya kandidat yang cocok? Bos, kemampuan bisnis pelatih Chen yang paling kuat. Orangnya cantik, badan juga bagus. Saya rasa dia yang paling cocok untuk mengambil alih. Apakah kamu mau? Ya, saya bersedia. Saya hanya ingin berterima kasih. Jangan salah paham ya. Bos, ada masalah. Pagi-pagi sudah ada 3 kepala departemen yang mengundurkan diri sekaligus. Apa yang terjadi? Mungkin ini ulah saudara Zhang di belakang layar. Bawa mereka ke kantor sebentar. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Lukisan, Pak Luo. Anda tidak perlu membujuk kami. Kami tidak punya keyakinan terhadap masa depan perusahaan. Kami harus mengundurkan diri. Kalian semua berpikir seperti itu. Pak Luo, kemarin Anda masih berbicara dengan penuh semangat. Dalam sebulan harus meningkat 10%. Jika ketiga eksekutif ini pergi, saya khawatir perusahaan akan segera lumpuh. Zhang Su, ini semua ulahmu di belakang, kan? Jadi, apa pendapat Zhang tentang ini? Waktu sebulan untuk kinerja terlalu lama. Kita tidak bisa menunggu. Bagaimana kalau begini? Beberapa hari lagi adalah saatnya. Tianwei Group mengganti pengiklan tahunan.
Jika Tuan Luo bisa mewakili perusahaan dan mendapatkan kontrak itu, kami semua akan mengakuinya. Baik, itu kesepakatan. Jika Tuan Luo bisa mendapatkan kontrak itu, kami semua akan mengakuinya. Setuju. Pak Luo, Tianyue Group adalah pemimpin di provinsi ini. Pengiklan mereka bukanlah orang yang bisa diperoleh hanya dengan bicara saja. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Pak Luo, Anda harus memberi kami penjelasan. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan segera bertanggung jawab. Saya harap kamu bisa mendapatkannya. Selain itu, saya merasa ketiga manajer ini telah bekerja keras. Saya pikir kita bisa mempertahankan mereka. Tidak perlu, karena ketiganya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi saya tidak akan memaksa. Semoga ketiganya sukses di masa depan. Ketiganya mendapatkan apa yang diinginkan. Seharusnya senang, bukan? Bagus sekali. Aku ingin lihat, jika mereka bertiga benar-benar egois, bagaimana perusahaan ini bisa terus berjalan. Ayo. Brosur iklan dari Tianyue Group ini tidak mudah untuk didapatkan. Direktur Lu dari Tianyue Group terkenal dengan standar yang tinggi. Selain itu, 3 manajer ini juga telah mengundurkan diri. Saya khawatir dampaknya akan besar bagi perusahaan. 3 orang itu, bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan berguna bagi kita. Tidak perlu menyimpan orang yang tidak loyal. Kita harus fokus merekrut talenta baru. Selanjutnya kita harus berusaha bersama agar segera menaklukkan Tianyu yang sulit ini. Apa yang sedang dikerjakan Luo Jing? Kelihatannya kamu tidak punya waktu untuk makan. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Cepat makanlah. Hanya urusan kecil di perusahaan. Tidak ada yang terlalu penting. Kamu akhir-akhir ini selalu sibuk. Bahkan tidak punya waktu untuk makan. Jaga kesehatanmu dengan baik ya. Aku membuatmu khawatir. Tapi, akhir-akhir ini ada beberapa urusan di perusahaan yang perlu diselesaikan. Ayahku mengundangmu makan malam di rumahku. Ayahmu mengundangku makan malam. Bukankah dia selalu tidak setuju kita bersama? Iya, tapi sekarang dia sudah tidak menentang lagi. Sungguh, dia mengatakannya sendiri. Bagus sekali, tapi akhir-akhir ini kamu sibuk sampai tidak sempat mengurus pacar. Bagaimana harus menghukummu ya? Lalu bagaimana kamu ingin menghukumku? Kalau begitu hukumannya kamu traktir aku makan selama sebulan, bagaimana? Sebulan terlalu sedikit, bagaimana kalau seumur hidup saja? Kamu memang pandai bicara. Aku bukan pandai bicara. Aku serius. Aku tidak percaya, tidak percaya. Kalau begitu aku akan bersiap untuk menunjukkan padamu. Teknologi yang sangat canggih ini juga memiliki sentuhan kemanusiaan. Kita sudah memasak 3 pot anggur. Ayo kita tambah semangat, bos. Rencana ini adalah rencana terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat yakin kita bisa mendapatkan proyek wisata ini. Setelah kita mendapatkan proyek ini, saya mengumumkan kenaikan pangkat dan gaji. Pak Zhang. Pak Zhang, saya dengar akhir-akhir ini Luo Jing dan timnya lembur setiap hari. Dan katanya rencana mereka sangat bagus.
Bukankah itu bagus? Hahaha. Wei Zhen membuat mereka mendapatkan kualifikasi iklan. Bagaimana kita bisa menekan sumur terbuka? Tenang saja. Mereka tidak akan berhasil. Seberapa keras mereka berusaha sekarang, nanti mereka akan jatuh sekeras itu. Hahaha. Hahaha. Zhang Caihua, apakah kamu punya cara lain? Kudengar kali ini Singkai Media juga akan bergabung. Kamu bilang Xing Yao dan Singkai jauh dekat. Kali ini sangat bagus. Kali ini polisi pasti mati. Pak Lu, ini adalah materi pameran dari pengiklan kali ini. Ketua Xing Yao Media bernama Luo Jing. Menarik. Beritahu ke bawah. Saya akan menghadiri pameran kali ini secara pribadi. Tender dengan level seperti ini, Tuan Lu. Anda biasanya tidak pernah hadir secara langsung. Saya hanya ingin melihat tetangga saya ini. Bisa memberi saya kejutan apa? Zhang Sui sebagai pemegang saham perusahaan ternyata bergaul dengan orang-orang dari Singkai. Saya dan Direktur Li adalah kenalan lama. Sudah lama tidak bertemu, menyapa saja tidak boleh. Apa pendapat Anda, Pak Luo? Sekarang siapa saja berani menyaingi Singkai kita? Zhang Jie. Perusahaan Xing Yao Media kalian hampir bangkrut, kan? Kalau tahu diri, segera mundur saja. Dengan hubungan kita dengan Tianyue Group, rencana kali ini harus kita yang mengerjakan. Kapan? Kapan Tianyue kita memilih pengiklan? Harus diputuskan oleh Pak Li. Kapan Tianyue kita memilih pengiklan? Harus diputuskan oleh Pak Li. Salah paham, Pak Luo. Saya hanya bercanda dengan Pak Luo. Saya tidak suka orang lain bercanda tentang reputasi Tianyu. Maaf, Pak Lu. Tidak akan terjadi lagi. Lama tidak bertemu, Pak Luo. Saya sangat menantikan hari ini. Anda bisa memberikan saya rencana yang berbeda. Ya, tenang saja, Pak Luo. Saya akan membuat Anda terkesan. Pak Li, apakah Anda seharusnya meminta maaf kepada Pak Luo? Pak Luo, maafkan saya. Tadi saya berbicara kurang sopan, tidak apa-apa. Semoga Pak Li lebih berhati-hati ke depannya. Benar-benar tidak menyangka. Ternyata Anda kenal Pak Lu. Pantas saja Anda percaya diri. Tidak ada hubungannya dengan kartu baru kami. Aneh, biasanya pameran iklan seperti ini. Pak Lu tidak pernah datang sendiri. Kenapa hari ini dia datang sendiri? Selalu demi orang ini. Jangan khawatir, Pak Li. Dengan kekuatan Singkai, mendapatkan kualifikasi pengiklan sangat mudah. Apalagi, aku masih diam-diam menyentuhmu. Dan aku masih diam-diam menyentuhmu. Bos, aku khawatir akan ada masalah. Zhang Sun dan Li Singkai bersekongkol. Pasti tidak ada hal baik. Tenang, kita siap menghadapi. Air datang, tanah bergeser. Selamat datang di acara lelang Tianyue Group. Saya mengumumkan pameran resmi dimulai. Mari kita sambut perwakilan dari grup Singkai ke atas panggung. Apa yang kamu inginkan? Kalau pintar, mundurlah sendiri. Kalau tidak, saya akan membuat perusahaanmu mengendalikan saya. Menawar bergantung pada kekuatan, bukan latar belakang. Ah, Tuan Luo, jangan lupa tentang taruhan kita. Kalau kamu kalah, kamu harus mundur dari posisi ketua. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Jangan kira dengan mengenal petinggi Tianyu, kamu bisa jadi terkenal. Tianyu melihat kualifikasi secara keseluruhan. Dan dalam hal ini,
Kami lebih unggul dari kalian. Rencana kami tidak akan pernah bisa kalian buat. Rencana kami telah sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan grup JIW dan menggabungkan tren pasar terbaru. Banyak bicara lihat. Jangan panik. Lihat dulu situasinya. Ini adalah solusi yang benar-benar unik. Bukankah ini adalah rencana kita? Bagaimana bisa menjadi milik mereka? Rencana kita telah sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan kelompok peminjam dan menggabungkan tren pasar terbaru. Bukankah ini adalah rencana kita? Bagaimana bisa menjadi milik mereka? Kalian menuduh kami menjiplak rencana kalian. Zhang Xuan, kamu membocorkan informasi rahasia perusahaan. Itu adalah kejahatan, kamu tahu. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Aku sama sekali tidak terlibat dalam proyek ini dari awal sampai akhir. Menuduh kami menjiplak. Apakah kalian punya bukti? Dengan kemampuan kami di Shinkai mengajukan rencana seperti ini, bukankah sudah sewajarnya? Apakah ini plagiat? Kamu sangat tahu itu. Aku hanya tidak menyangka perusahaan sebesar Shinkai Media bisa menggunakan cara yang begitu rendah. Tuan Luo, kalau tidak ada bukti, sebaiknya jangan asal bicara. Shinkai memang perusahaan media terkemuka di dalam negeri. Saya benar-benar menantikannya. Tetangga saya itu bisa mengeluarkan rencana bagus apa untuk menghadapi Shinkai. Terima kasih semuanya. Dengar tepuk tangan seluruh ruangan itu. Bos, tidak tahu apa rencana yang Anda bawa untuk kami. Terima kasih banyak kepada Shinkai Media atas rencana luar biasa yang dibawa. Sekarang mari kita sambut Xinyao Media untuk naik ke panggung dan mempresentasikan. Wah, Xinyao Media juga datang. Namun tahun ini, mereka mungkin tidak bisa bersaing dengan Shinkai. Ya, proposal Shinkai sangat luar biasa. Lebih baik daripada proposal mereka tahun lalu. Ya, Xinyao Media. Xinyao Media naik panggung untuk presentasi. Bagaimana bisa Tuan Xiang naik panggung sekarang? Proposal mereka sama dengan punya kita. Jika kita naik, kita akan ditertawakan oleh mereka. Ada apa dengan grup Xinyao ini? Kenapa tidak ada yang naik panggung? Menurutku, mereka takut dengan lengkungan seksi. Bahkan tidak punya keberanian untuk tampil. Kalau kalian takut, akui saja kekalahan. Aku tidak akan menertawakan kalian. Hahaha. Melahirkan seorang taipan. Tidak boleh ada rasa takut. Tugas saat ini adalah berani naik panggung dan menunjukkan diri. Hadiah tugas adalah keterampilan pembicara ulung. Karena dia tidak mau naik panggung, biar saya saja yang naik. Halo semuanya, saya adalah Ketua Xinyao Media, Bu Luo. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada kalian Huan dari perusahaan kami. Selamat kepada host. Menyelesaikan misi dan mendapatkan keterampilan super speaker. Dapat langsung digunakan. Ketua harus naik sendiri. Sepertinya grup Xinyao benar-benar kehabisan orang. Katanya ini adalah rencana mereka. Berdasarkan situasi Shanghai, juru bicara yang dijadwalkan tidak berani naik ke panggung. Takut malu. Wah, grup Xinyao ini benar-benar buruk. Sampai-sampai ketua dewan harus naik sendiri dan malu. Siapa bilang tidak? Rencana mereka dijiplak. Lumayan menarik. Yang kita bicarakan ini, utamanya adalah leverage diferensiasi ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah aku sudah mengurus rencananya? Lalu apa ini? Apakah ini sudah diprediksi sebelumnya olehnya? Membuat cadangan. Jangan khawatir, jangan pergi. Cadangan ini pasti tidak sebaik yang sebelumnya. Kata-kata ini baik-baik saja. Maka aku ingin melihat apa yang bisa kamu katakan. Selanjutnya,
Aku akan menunjukkan kepada kalian semua karya dari Xingyao Media. Aku yakin ini akan membuat kalian terkesan. Rencana perusahaan kami berbeda dengan rencana perusahaan Tuan Li. Proposal perusahaan kami akan lebih dikenal dibandingkan proposal lainnya di sini. Semua akan mengenalnya. Silakan lihat layar besar. Proposal dari Xingyao Media kami terutama membahas tentang koeksistensi teknologi dan humaniora. Bukankah sudah dibilang? Apakah rencana kedua perusahaan mereka bentrok? Kenapa menurutku ini sama sekali berbeda? Ya, dan aku merasa rencana Xingyao sepertinya lebih baik daripada rencana Xinggan Media. Dan aku merasa aura Pak Luo sangat kuat. Tanpa sadar, aku terbawa ke dalam presentasinya. Ini benar-benar seperti seorang ahli pidato. Di atas adalah semua isi dari rencana kami di Xingyao Media. Berlagak sok tahu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa rencananya bisa begitu bagus? Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ini, sebaiknya kamu tidak pergi ke komunitas dengan orang yang bahagia ini. Menjebakku, kalau tidak. Pak Li, aku bersumpah aku lebih membenci rencana yang kaya daripada kamu. Menang lalu bagaimana? Dunia ini, pada akhirnya tetap mengutamakan keuntungan. Terima kasih semuanya. Baik. Pak Wang, saya benar-benar sangat mengagumi Anda. Apakah kalian sudah tahu sejak awal bahwa Zhang Xuehui itu mulia? Tentu saja tidak. Saya hanya sudah terbiasa. Selalu menyimpan satu trik. Kali ini kalau bukan karena Anda, Pak Luo, kita mungkin benar-benar kalah. Sungguh tidak terduga. Ternyata Pak Luo juga seorang orator. Permainan tadi sangat mengesankan. Pak Li juga seorang aktor alami. Aksinya membuatku merasa tidak sebanding. Kamu tidak berpikir kalian benar-benar menang, kan? Untuk penerimaan Gongge kali ini, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih unggul. Beritahu Cai De, saya bersedia memberi diskon 30% dari harga awal. Apa yang dimiliki oleh Tuan Li. Meskipun rugi, saya tidak mau membiarkan anak itu mengambil keuntungan. Saya bersedia memberikan diskon 30% dari harga penawaran sebelumnya. Pak Luo, saya rasa Zhang Sun pasti sudah memocorkan harga dasar kita kepada perusahaan baru Anda. Apakah kita perlu mengubah rencana awal kita? Harga ini sudah paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Harga dasar yang sesuai. Tapi Li Xin terus bersaing harga dengan kita. Ibu juga kalah. Aku percaya pada rencana kita. Tuan Jiang, apakah penawaran Anda masih sama seperti sebelumnya? Ternyata Anda sudah tahu harga dasar kami. Anda tidak takut memberitahu bahwa kali ini saya akan rugi. Juga akan membuat kalian kalah. Bos sudah siap-siap angkat kaki belum? Siapa yang kalah siapa yang menang belum pasti. Kenapa saya merasa bahwa Xingyao Media yang menang? Sudah mau mati masih keras kepala. Saya ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengar-dengar penawaran dari Xinkai yang terendah. Dengan kemampuan mereka, pemasang iklan tahun ini pasti dari Xinkai. Nanti, Pak Li, tolong perhatikan kami yang kecil ini ya. Kami cukup ikut di belakang Anda dan dapat sedikit keuntungan. Meskipun kemungkinan besar, Xinkai kami pasti akan mendapatkan hak iklan kali ini. Tapi kita semua tetap harus rendah hati. Aduh,
Apa yang perlu direndahkan dengan kemampuan Pak Li? Siapa lagi yang bisa menandinginya? Setelah penilaian, tahun ini kami memilih cara kerjasama. Xingyao Media. Hahaha bagus. Mari kita sambut kedatangan Pak Luo yang baru. Kalian juga tidak bisa. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Pak Lu, saya tidak terima. Kenapa mereka Xingyao bisa mengalahkan kita Singkai? Penawaran kita yang paling rendah. Penawaran kalian memang yang paling rendah. Jadi, kenapa kamu masih memilih Xingyao? Dari segi skala, kami jauh lebih besar dari mereka. Karena rencana strategis. Saya lebih suka rencana strategis Tuan Luo. Jadi kami secara khusus menambah anggaran. Selain itu, rencana strategis Tuan Luo lebih lengkap dibandingkan dengan Tuan Li. Tian Yu kami tidak pernah kekurangan uang. Jadi yang kita inginkan adalah produk berkualitas. Bukan sampah murah. Apalagi kamu sudah menggunakan begitu banyak cara licik. Berani bilang. Apakah rencana ini kalian buat sendiri? Perilaku kalian membuat saya merasa tidak terhormat. Itu. Meskipun saya sangat berterima kasih kepada Pak Lu, tapi lukisan baru mereka juga cukup bagus. Bagaimanapun juga, itu juga hasil karyaku. Kak Luo, kamu keterlaluan. Kamu. Tunggu saja. Hei Li. Bos Li, tunggu saja masuk penjara. Pak Luo, sekarang kita bisa menandatangani kontraknya, kan? Pastikan untuk tetap berhubungan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Bapak Buddha, kedatangan saya kali ini adalah untuk secara resmi melamar teman sekamar saya. Saya harap Anda bisa merestui. Pak Liu, kita belum sedekat itu, kan? Apa yang Anda lakukan ini sungguh tidak tahu malu. Ya, aku sungguh-sungguh padamu. Asalkan kamu memberiku satu kesempatan. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Haha, Xiao Liu. Kami semua mengerti perasaanmu. Tapi soal Yao Yao, kami sebagai orang tua tidak bisa terlalu banyak campur tangan. Kalian anak muda, urusan perasaan tetap harus melihat jodoh. Lagi pula, Yao Yao sudah punya orang yang cocok. Kamu lebih baik menyerah saja. Kalian tidak sedang bicara tentang Luo Jing, kan? Dia. Luo Jing sama sekali tidak pantas untuk Xiao. Hanya aku yang bisa memberikan kehidupan terbaik untuknya. Apa maksudmu, Niuge? Bagaimana keadaan saya akhir-akhir ini bukan urusanmu. Kamu seperti katak yang ingin makan daging angsa. Paman, perkataanmu terlalu berlebihan. Saya, Liu Gang, meskipun tidak sehebat dia, Luo Jing. Saya, Liu Gang, meskipun tidak sehebat dia, Luo Jing. Tuan Liu, tunggu sebentar. Saya ingin tahu apakah kamu tadi bilang saya tidak pantas dengan janji. Lalu apa yang kamu berikan padaku uang? Aku. Kenapa? Tidak bisa mengatakannya. Tidak apa-apa. Aku akan mengatakannya untukmu. Kamu merasa punya uang dan status. Bisa memberikan kehidupan materi terbaik untuk Xiao. Benar, setidaknya aku bisa memberinya kehidupan terbaik. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar memahami Xiao? Apa yang dia butuhkan? Tidak pernah sesederhana itu. Silakan duduk,
Pak Luo. Yao Yao, cepat buatkan teh untuk Pak Luo. Pak Luo, saya sudah tahu tentang masalah Anda. Presiden Sinyao Media memang luar biasa di usia muda. Saya dengar, kamu menghajar orang-orang Singkai Media sampai babak belur. Hebat sekali. Paman, Anda terlalu memuji. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ah, Luo Jing. Kenapa kamu masih rendah hati? Yao Yao, kami bisa bertemu denganmu adalah keberuntungannya. Mulai sekarang kamu adalah menantu keluarga Zhang. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga kami. Siang Guofu, apa maksudmu? Luo Dingta, Liu Gang. Kenapa kamu belum pergi? Luo Ding adalah menantu keluarga kami. Kamu jangan mengganggu Xia lagi. Kamu akan menyesal nanti. Ini. Untung kamu tidak bersamanya. Aduh, Luo Jin. Kami semua mendukung hubunganmu dengan Yao Yao. Mulai sekarang kita semua adalah keluarga. Paman. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya pasti akan menjaga teman sekamar dengan baik. Tidak akan membiarkan dia merasa sedikit pun tersakiti. Luo Jing, aku percaya padamu. Baiklah, mari kita bicara. Setelah ini, semuanya tergantung padamu, Luo Jing. Kami Jiang Jia. Setelah ini, semuanya tergantung padamu. Sistem Luo Jing diaktifkan. Misi baru diterbitkan. Minta izin kepada orang tua Jiang untuk melamar. Mendapatkan penghasilan 100 yuan per detik. Selama 30 tahun, apakah menerima tugas ini? 100 yuan per detik. Sehari bisa mencapai 8,64 juta. Setahun bisa mencapai 3,1 miliar. Ini terlalu berlebihan. Terima tugas ini. Bibi Fofo, saya datang hari ini. Sebenarnya ingin secara resmi melamar. Berharap kalian bisa merestui pernikahan saya dengan Yao Yao. Wah, Luo Jing. Kami sudah lama menunggu hari ini. Kapan kalian akan bertunangan? Iya. Saya dan ayahnya sudah tidak sabar lagi. Tapi, waktu pertunangan, kalian tentukan saja. Saya di sini kapan saja siap. Kalau begitu, secepatnya saja. Bersuara keras. Undang orang tua kamu ke sini. Kita bersama-sama membahas detailnya. Kami berharap bisa segera punya cucu. Ayah ibu, aduh. Kenapa kamu malu? Menantu sebaik ini. Keluarga Jiang kita tidak boleh melewatkannya. Menantu sebaik ini. Keluarga Jiang kita tidak boleh melewatkannya. Tentang kamu dan Luo Jin, aku dan ayahmu. 100 suara setuju. Ah, tenang saja. Aku pasti akan menjaga kamu dengan baik. Luo Jin anak ini benar-benar muda dan berbakat. Jia Yao bisa bersama dia benar-benar beruntung. Ya, Luo Jin anak ini sukses dalam karir. Dia benar-benar tulus kepada Jia Yao kita. Menantu seperti ini sulit ditemukan bahkan dengan membawa lentera. Perusahaan milik negara ya. Apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Iya, aku sungguh-sungguh padamu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu di sisimu. Goji, terima kasih. Selamat kepada host yang telah menyelesaikan tugas. Hadiah peningkatan pendapatan 30 tahun berlaku segera. Cermin ajaib. Akhir-akhir ini suasana hatimu bagus ya.
Apakah ada sesuatu yang baik terjadi? Memang ada hal besar. Pernikahanku dengan Xia sudah ditetapkan. Selamat ya. Xia adalah gadis yang baik. Ya, dia benar-benar istimewa. Wang Qian, ya. Menurutmu, apa yang paling menarik dari Xiao? Dia sangat sederhana dan polos. Saat aku berada di titik terendah, semua orang meremehkanku. Hanya dia yang diam-diam membantu dan mendukungku. Perasaan seperti ini, itu yang paling berharga. Ya, saat seseorang berada di titik terendah, memiliki seseorang yang menemani adalah hal yang sangat berharga. Ngomong-ngomong, Mary, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kenapa kelihatannya kamu agak tidak fokus? Aku baik-baik saja. Mungkin terlalu sibuk dan sedikit lelah. Kamu harus ingat untuk istirahat ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenapa dulu saat dia sedang terpuruk? Aku tidak berada di sampingnya. Kalau saja aku bisa lebih cepat menyadari kebaikannya. Lebih cepat menyukainya. Mungkin sekarang orang yang berdiri di sampingnya adalah aku. Minum air dulu. Oh, terima kasih ya. Ada beberapa hal yang jika terlewatkan, ya sudah terlewatkan. Bailu, sudah lama tidak bertemu. Ada apa mencariku? Masalah besar terjadi pada Luo Jing. Kai merasa tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Sekarang dia bekerja sama dengan Shenli Group. Mereka sedang gencar membeli saham Tianyue Group. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Sekarang dia sudah mengakuisisi berapa banyak saham? Dia sudah mengakuisisi 15% saham. Jika dia mengakuisisi 5% lagi, kontrol atas grup Tianyue akan beralih kepadanya. Saat itu, kerja sama kita dengan Xinyao Media akan berantakan. Tuan Luo, jangan panik dulu. Saya akan mencari cara. Bagaimanapun juga, kelihatannya serius. Saya harus mencari cara untuk berkonsultasi, kan? Saya benar-benar hampir tidak tahan lagi. Li Xiankai ini tidak bisa dijadikan acuan. Tapi hakim ini punya dana yang kuat. Sulit untuk dihadapi. Pak Luo, percayalah pada saya. Saya tidak akan membiarkan bunga itu berhasil. Kamu urus dulu situasinya. Kami berdua akan mencari cara untuk mengatasinya. Polisi Luo, saya tunggu kabar dari Anda. Zhang Xin, aku minta kamu membeli saham Tianyue Group. Bagaimana perkembangannya? Semuanya berjalan sesuai rencana. Sudah membeli 15%. Beli lagi 5%. Maka grup Tianyue akan menjadi milik kita. Hahaha. Lu Ningsue, wanita jalang itu. Dia pikir dia sudah menguasai saya. Kali ini saya akan membuatnya melihat akibat dari menyinggung saya. Pak Li, Anda bijaksana. Kali ini Lu Ningsue pasti tidak akan bisa bertahan. Nanti, grup Tianyue akan menjadi milik Anda. Barang milik Anda, Pak Li. Hahaha, mari. Pak Zhang, mari kita bersulang untuk kemenangan kita. Bersulang untuk kemenangan Pak Li. Hahaha. Pak Lu baru saja menerima kabar. Li Xinkai sedang mempercepat pembelian saham Tianyue Group. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Xiaolin, segera hubungi sekutu kita. Lihat apakah kita bisa mengumpulkan dana untuk menghentikan pembelian Li Xinkai. Baik, Pak Lu, saya akan segera melakukannya. Li Xinkai, kali ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Luo, dananya sudah siap. Sudah disiapkan berapa? Sesuai perintah Anda, kami telah menggadaikan properti gedung.
juga menggadaikan saham Xingyao Media, meminjam 30 miliar dari bank. Bagaimana jika kita tidak bisa membayar kembali 30 miliar ini? Mengakuisisi Tianyue Group sebenarnya tidak membutuhkan dana sebanyak itu. Apakah kita benar-benar yakin bisa membayarnya kembali? Xiao Yo, kamu tahu kenapa Li Xinkai begitu sombong? Tidak terlalu tahu. Karena dia pikir kita tidak berani melawannya. Kita akan mundur ketakutan seperti yang lain. Tapi kali ini, aku akan mengalahkannya dengan uang. Maksud Anda benar, Pak Luo. Aku akan menggunakan 30 miliar ini untuk menghancurkan ambisi Li Xinkai. Dia ingin mengakuisisi Tianyue. Aku akan membuatnya tahu apa arti kekuatan yang sesungguhnya. Baik, aku mengerti. Segera siapkan langkah selanjutnya. Xiao Yo, ingat ini. Pertarungan kali ini bukan hanya untuk Tianyu Group, tapi juga untuk membuat semua orang tahu siapa pemenang sebenarnya. Pak Luo, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Wei Xinkai, kali ini saya akan membuatmu tahu apa arti penghormatan yang sebenarnya. Pak Lu, lama tak jumpa. Bagaimana tidurmu tadi malam? Pak Li, masuk ke kantor saya dengan begitu heboh. Ada yang ingin disampaikan. Saya tidak berani menyampaikan apa-apa. Saya hanya ingin memberitahumu. Grup Tianyue harus segera dibahas. Apa yang kamu katakan? Pak Lu, Konsorsium 0 telah mengakuisisi Tianyue, 17% saham perusahaan, ditambah 3% saham yang dimiliki saya dan Pak Li. Kami hanya memiliki total 20% saham. Sekarang kendali atas Tianyue Group ada di tangan kami. Hahaha kalian. Kalian ini operasi ilegal. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Operasi ilegal. Lu Ningsue, kamu benar-benar naif. Bisnis seperti medan perang, hukum raja dan pecundang. Kamu pasti paham, kan? Pak Lu, inilah harga yang harus Anda bayar karena menyinggung Pak Lu. Bagaimana Pak Lu? Apakah Anda sangat menyesal sekarang? Hahaha, Lu Ningsue. Mulai hari ini, Tianyu Group bukan lagi milik Anda. Kalau Anda pintar, segera kemasi barang-barang Anda dan pergi. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan membuatmu benar-benar menghilang dari dunia bisnis. Li Xinkai, jangan senang dulu. Masalah ini belum selesai. Hahaha. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir, ya? Baiklah, aku ingin lihat. Seberapa besar gelombang yang bisa kamu ciptakan? Oh iya, jangan lupa bereskan barang-barangmu. Besok tempat ini akan menjadi milikku. Hahaha, silakan Pak Li, hahaha. Permainan belum berakhir. Pak Lu, Luo Jing. Luo Jing, kenapa kamu datang? Jangan khawatir, ada aku di sini. Bagaimana, Pak Luo? Anda juga ingin ikut ambil bagian. Akting Anda cukup bagus. Tapi sayangnya, masih kurang sedikit. Jangan berpura-pura, Kak Luo. Kami sudah mengakuisisi Tianyue Group. Sekarang ini adalah wilayah saya. Apa yang kamu gunakan untuk melawanku? Pak Luo, kalau bijak, segera pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Apakah kalian lupa? Yang terpenting dalam bisnis bukan siapa yang bergerak lebih dulu, melainkan siapa yang tertawa terakhir. Apa maksudmu dengan kata-kata itu?
Kamu pikir dengan mengakuisisi 20% saham Tianyue Group, kamu bisa mengendalikan segalanya. Tidak peduli seberapa salah perhitunganku. Luo Jin, kamu masih punya cara. Jangan berpura-pura berani di sini. Kami sudah mengakuisisi 20% saham Tianyue Group. Bahkan jika kamu ingin bertindak, sudah terlambat. Aku tidak percaya kamu masih punya rencana lain. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu berhasil? Apa maksudmu? Di dunia bisnis, yang dibutuhkan bukanlah kekuatan kasar, tapi kecerdasan. Xiao You bisa mulai dengan baik. Sebenarnya mau apa? Pak Li, permainan ini baru saja dimulai. Pak Luo, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi akan tahu. Meskipun Anda ingin mengurangi saham kami tetap menjadi bagian terbesar dari grup Tianyu. Saham terbesar, bukan? Ini adalah struktur saham dari konsorsium Shenling dan Sin Kai Media. Memang benar kalian telah mengakuisisi saham grup Tianyu. Tetapi kalian juga telah menggerakkan semua dana. Sekarang di tangan. Sepertinya tidak ada cukup dana cair, kan? Apa maksudmu? Maksudku adalah, saya sedang mengakuisisi saham dari grup Shenlin dan Xinhai Media. Pak Li, dengan apa Anda akan melawan? Jangan harap, pasar ini seperti medan perang. Kamu seharusnya lebih paham daripada aku tentang prinsip menang atau kalah. Pak Li, apa yang harus kita lakukan? Pak Lu, grup Tianyue akan segera kembali ke tangan Anda. Ini adalah Zhenglin, perjanjian akuisisi saham antara konglomerat dan Xinhai Media. Saya sudah melalui modal asing dan mitra kerja. Dengan kecepatan secepat mungkin. Melakukan akuisisi saham dari kedua perusahaan ini. Luo Jin, bagaimana kamu melakukannya? Kalian mengira dengan mengakuisisi Tianyue Group sudah menang. Tapi tidak menyangka. Ini hanya langkah dalam rencana saya. Kalian menggunakan dana yang tidak bergerak. Dan sekarang sedang meninggalkan konglomerat. Saham Sin Kai Media sudah ada di tangan saya. Dengan apa kalian akan melawan? Roger, kamu benar-benar licik. Licik? Bisnis itu seperti medan perang. Yang menang jadi raja. Dulu kalian menggunakan segala cara untuk mengakuisisi Tianyu Group. Kenapa tidak memikirkan hal ini? Pak Li, kita tidak bisa terus begini. Jangan terlalu sombong, Bu Luo. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Pak Li, Anda sudah tidak punya kesempatan lagi. Permainan ini, Anda kalah. Kalian datang. Selamat datang, selamat datang. Luo Jin, kamu hebat sekali. Menikahi istri yang begitu cantik. Iya, benar. Dulu kamu yang paling tidak mencolok di kelas. Sekarang jadi pemenang hidup. Saya hanya beruntung saja. Ayo, ayo, jalan, jalan, ayo. Luo Jing, selamat ya. Ternyata diam-diam langsung menikah. Ya, Pak Luo. Terima kasih atas kedatanganmu. Luo Jing. Kalau kamu ingin mencari sensasi di masa depan, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Aku selalu menyambutmu. Dan aku tidak keberatan jika kamu datang bersama istrimu. Tidak usah, Pak Lu. Saya dan Xiao sangat bahagia. Saya tidak butuh sensasi apapun. Begitukah? Maka kamu harus hati-hati. Pernikahan ini belum selesai. Siapa tahu nanti saya akan merebut pengantin. Luo Jing, tadi Mu Lin Sui. Adikmu bilang apa? Tidak ada. Dia bilang selamat atas pernikahan baru kita. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau begitu mari kita lanjutkan menjamu tamu ya.
Apa? Luo Jing, kamu pikir ini sudah berakhir? Di dunia ini, belum ada pria yang tidak bisa didapatkan oleh Lu Ningsue. Kenapa rasanya? Semua makan sisa makanan. Ada apa, Kak Luo? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Oh, kamu baik-baik saja. Aku memang tadi agak terlalu bersemangat. Rasanya agak dingin. Kamu masih saja tidak tenang. Teman-teman, hari ini adalah hari pernikahanku. Terima kasih atas doa dan harapannya.